dengan saya Ustadz Ikram Ramadan dalam pembelajaran kimia. Tahu tidak mengapa kertas dengan mudah cepat terbakar? Mengapa ketika kita berangkat ke sekolah dan tidak sarapan pagi, mengapa kita cepat merasa lapar? Sebagai makhluk hidup, yang salah satu cirinya adalah menghirup udara oksigen. Selain oksigen, gas-gas apa saja yang terdapat di udara? Kesemuanya itu adalah merupakan reaksi kimia. Nah, untuk lebih mengenal apa itu kimia, maka pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kimia dengan materi hakikat ilmu kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan pengertian dari ilmu kimia, agar kalian mampu menjelaskan ruang lingkup dari ilmu kimia, agar kalian mampu menjelaskan hubungan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lainnya, dan yang terakhir, agar kalian mampu menjelaskan manfaat dari ilmu kimia. Kalian tentunya sering mendengar istilah kimia. Namun untuk sebagian orang, kimia katanya beracun, berbahaya, dan mematikan. Namun sebenarnya, dalam setiap aktivitas kegiatan kita, tidak pernah terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Karena salah satu manfaat dari reaksi kimia adalah, contohnya, reaksi pembakaran pada LPG yang digunakan untuk memasak. Selanjutnya, reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau. Jadi, tidak semua reaksi kimia itu berbahaya. Apa sih pengertian dari ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan struktur, sifat, dan perubahan materi beserta energi yang menyertainya. Susunan materi meliputi unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Contoh, natrium, hidrogen, oksigen, besi, dan karbon. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Contoh, karbon dioksida, air, dan amonia. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang sifat-sifat penyusunnya tidak berubah. Campuran terdiri atas campuran homogen atau larutan, heterogen atau suspensi, dan koloid atau peralihan antara larutan dengan suspensi. Kedua, struktur materi. Struktur materi merupakan gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat untuk membentuk molekul unsur, molekul senyawa, dan ion. Contohnya, molekul unsur O2, N2, P4, dan S8. Contoh molekul senyawa H2O, SO2, PCl3, dan CO2. Contoh ion Na+, Ca2+, dan Cl-. Ketiga, sifat materi setiap zat mempunyai sifat yang spesifik. Misalnya, sifat mudah terbakar seperti gas hidrogen dan mudah berkarat seperti besi. Selanjutnya, perubahan materi. Perubahan materi terbagi dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara.
Contoh, es mencair, lilin meleleh, dan pelarutan gula dalam air. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia, sehingga menghasilkan suatu zat baru. Contoh, nasi menjadi basi, kertas dibakar menjadi abu, dan peristiwa perkaratan besi. Ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia terdiri dari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Secara garis besar, kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kimia deskriptif, dan yang kedua, kimia teoritis. Kimia deskriptif menjelaskan tentang pengamatan sifat zat. Sedangkan kimia teoritis, ilmu yang menjelaskan tentang materi. Pada kimia teoritis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fisika kimia. Fisika kimia merupakan ilmu yang menghubungkan antara kimia dan fisika. Ilmu ini menjelaskan tentang suatu zat yang bersifat mikroskopik, atomik, subatomik pada suatu sistem kimia dengan menerapkan hukum-hukum fisika. Contohnya, termodinamika, pergerakan partikel, dan teori mekanika kuantum. Kimia organik. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi suatu senyawa organik. Sedangkan kimia anorganik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi suatu senyawa anorganik. Contohnya, logam dan non-logam. Kimia analitik adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan unsur dari suatu materi. Kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, kadar pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi-materi yang bekerja pada metabolisme tubuh. Berikutnya, bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu atau bidang yang lainnya? Ilmu kimia merupakan central science, yakni pusat ilmu pengetahuan dari semua ilmu atau bidang yang lainnya. Adapun hubungan ilmu kimia dengan ilmu atau bidang yang lainnya, yang pertama, dalam bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk teknologi dan rekayasa genetik. Selanjutnya, bidang farmasi. Ilmu kimia digunakan untuk pembuatan obat-obatan. Pada bidang kriminologi, ilmu kimia ini digunakan untuk pemeriksaan urin, visum, dan lain sebagainya. Pada bidang pangan, ilmu kimia ini digunakan untuk membuat pestisida dan pupuk. Pada bidang seni, ilmu kimia ini digunakan untuk menentukan asli tidaknya sebuah karya seni. Pada bidang biologi, ilmu kimia digunakan untuk menentukan reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Terakhir, pada bidang arkeologi. Pada bidang arkeologi, ilmu kimia digunakan untuk menentukan usia suatu fosil dengan menggunakan kimia inti. Terakhir, apa sih manfaat dari mempelajari ilmu kimia? Ya, adapun manfaat dari belajar ilmu kimia sebagai berikut. Manfaat belajar ilmu kimia. Yang pertama, memahami alam sekitar beserta prosesnya. Sebagai contoh, saat kita bernapas, oksigen masuk ke dalam tubuh. Oksigen akan berikatan dengan hemoglobin
dan akan menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Kedua, memahami produk-produk yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh produk-produk yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari: sabun dari kelapa sawit, kertas dari kayu, minyak astiri dari tanaman. Ketiga, memahami berbagai jenis produk teknologi. Contoh, jenis produk teknologi: pesawat terbang, mobil, kulkas, dan sebagainya. Keempat, memahami produk-produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. Contoh, DDT insektisida. DDT insektisida yang digunakan sebagai bahan pemberantas nyamuk dapat membahayakan makhluk hidup jika masuk ke dalam rantai makanan. CFC, klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon yang digunakan sebagai pendingin kulkas dapat merusak lapisan ozon. Ketiga, plastik dan styrofoam. Plastik dan styrofoam yang sangat bermanfaat bagi manusia berdampak buruk bagi lingkungan karena sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, memahami bahan-bahan kimia yang beracun bagi tubuh sebagai contoh, formalin yang digunakan untuk mengawetkan tahu dapat menyebabkan kanker jika masuk ke dalam tubuh. Terakhir, memahami bahaya zat kimia jika terhisap atau terkena kulit. Sebagai contoh, deterjen akan berbahaya jika dicampur dengan pemutih. Demikianlah pembelajaran kita mengenai tentang hakikat ilmu kimia. Sampai jumpa pada video selanjutnya dengan materi prosedur ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Ustadz tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.